Assalamualaikum, good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Giso mau bahas tentang Joshua, bukan Joska yang bikin kamu boncos. Artinya hikmah apa yang bisa dipetik dengan adanya kasus investasi di Joska? Bukan itu. Hikmahnya tadi pasti kamu menderita apabila tidak bisa memetik atau belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Nah, yang mau Mbah bahas adalah yang seneng-seneng saja, yang bikin kamu suka, yang bikin kamu betah di bisnis di bursa saham Indonesia, atau yang bikin kamu betah bisnis di pasar modal Indonesia adalah Joshua Extra Joss, susu dan soda. Nah, tentu Extra Joss yang kita bahas adalah Extra Joss ini. Yang bikin kamu kuat, yang bikin kamu betah adalah Extra Joss produk Kalbe Farma. Kenapa Mbah mau mengajak ke Joshua Extra Joss susu dan soda? Karena ini adalah minuman berenergi yang pasarnya ekspor sudah kuat di Filipina. Itu yang satu. Karena strategi KB Pharma itu dengan menjual minuman berenergi, dia jual di Vietnam dan begitu pula untuk di Myanmar. Tapi produk yang Extra Joss ini yang paling laku ada di Filipina. Strateginya dengan bermitra atau berjoint venture dengan perusahaan lokal sebagai distributornya. Nah, untuk melihat bagaimana perkembangan harga Kalbe Farma itu adalah nanti perlu kita lihat tentang transaksi hariannya, begitu pula untuk harga NPM, IPS, kemudian ROE dan debt equity rasionya. Nah, itu yang di Kalbe Farma. Memang akhir-akhir ini masih cenderung didorong oleh rumor-rumor tentang vaksin. Nah, itu Kalbe Farma sebagai produsen atau pabrik Extra Joss. Nah, lalu kalau kita ngomong Joshua Extra Joss susu dan soda, bukan Joska. Nah, lupakan itu semua. Artinya memang secara jangka panjang untuk investasi atau mereka yang ingin aman dananya, ditaruhlah di dalam 3 perusahaan susu. Yang diantaranya 2 adalah susu ini, yang satu adalah Extra Joss. Nah, begitu untuk lebih detailnya, mari kita lihat di grafik chartnya seperti apa, kemudian kita lihat fundamentalnya seperti apa, kemudian lihat strategi bisnisnya ke depan seperti apa. Nah, untuk Extra Joss itu adalah produk milik Kalbe Farma. Kalau kita lihat itu NPM Kalbe Farma itu lumayan bagus, 11,54%, kemudian EPS-nya 57 dan ROE-nya adalah 16,28, PER-nya 27,19 kali, sedangkan DER-nya adalah 29%. Nah, untuk Indofood NPM-nya 7,27%, IPS-nya 6,39, ROE-nya 14,11, sedang PER-nya adalah 10,09 dan DER-nya 115,84. Sedangkan susu Ultra Jaya Milk ULTJ dengan NPM 26,99% dengan IPS 151, ROE 29,12, kemudian PER-nya 10,66 kali, sedang DER-nya 17,34%. Nah, kalau lihat fundamental analisis, memang ULTJ ini kesukaan para fundamentalis, tapi ini para trader kurang suka. Kenapa? Fluktuasinya kurang bagus, tetapi secara fundamental dan likuiditas di pasar
itu kurang liquid, alias kita tidak bisa trading dengan lot besar di ULTJ. Nah, itulah memang ciri-ciri emitennya tipe fundamentalis atau yang ngomongnya untuk perusahaan yang grow investing. Ultra Jaya Milk atau ULTJ, pelopor produsen susu cair segar, minuman ringan, dan juga beberapa minuman kesehatan yang diproduksi dengan UHT teknologi dan dikemas secara aseptik. Nah, pemegang saham ULTJ itu yang 32% masyarakat dan 68% adalah perusahaan, yaitu Sabana Prawira Wijaya, kemudian PT Prawira Wijaya, PT Indolef, dan saham treasury-nya hampir nol. Nah, kinerja ULTJ secara keseluruhan memiliki daya tarik bagi investor jangka panjang. Atau kenapa? Karena memang dalam neraca keuangannya dia tidak pernah memiliki masalah, kasnya melimpah, pendapatannya dari tahun ke tahun juga meningkat. Dia juga termasuk perusahaan consumer good yang tahan krisis, terbukti di tahun 2015 kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia itu cuma 4,8, dia bisa tumbuh di atas rata-rata dari bisnis yang sejenis. Nah, begitu pula kebutuhan 40% susu di Indonesia ini pasarnya dikuasai oleh ULTJ, dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, konsumsi susu di Indonesia ini masih rendah. Jadi artinya peluang untuk tumbuh secara bisnis itu makin besar. Kalau kita lihat data kesennya pemegang sahamnya yang di pasar sekunder ini, yang di hold atau yang masih pegang siapa saja. Nah, itu ternyata asuransi lokal itu hampir 2 miliar saham. Asing tidak tertarik sama sekali dengan ULTJ karena asing juga suka semi swing dan midterm, nggak terlalu untuk investasi jangka panjang. Kemudian perusahaan investasi ini lokal ada punya 300 juta saham, kemudian perusahaan asing cuma 79,7 juta. Nah, dana pensiun ini ada whole ULTJ 45 juta, sedangkan dana pensiun asing 695.000 saja. Bank lokal 0, bank asing ada 229 juta saham. Nah, individual ini yang paling banyak. Nah, para retailer ini megang ULTJ sekitar 1,4 miliar itu untuk investor lokal, sedangkan untuk investor asing cuma 50.000 saja. Nah, reksadana lokal ini pegang 4,2 juta, kemudian asing pegang 252 juta. Kemudian perusahaan investasi lokal pegang 45 juta dan asing 17 juta. Ya, yayasan, ada yang memiliki yayasan lokal pegang 300.000 saham, kemudian yayasan asing 170 saja, dan lain-lain. Yang lain-lain ini memang biasa dipakai oleh bandar. Lokal tetap 1 juta, baju lain-lain yang berbaju asing 536 juta. Secara totalnya investor lokal pegang 3,8 miliar dan investor asing cuma 1,1 miliar. Saya Mbah Gisel Trik Cuan, semoga hari-harimu penuh cuan.